Assalamualaikum semuanya. Apakah kamu pernah dikhianati oleh seseorang yang sudah kamu anggap kenal dengan baik? Hari ini saya akan menceritakan pengkhianatan yang paling hebat yang belum pernah kalian dengar sebelumnya. Dan kasus ini menandai video saya secara monolog untuk yang pertama kalinya. Untuk kalian yang memiliki pengalaman horor, kalian bisa mengirimkan kisah kalian ke email ini. Dan saya akan menceritakannya secara monolog. Baik, mari kita masuk ke kasusnya. Mazan adalah kota kecil di Prancis Selatan, tempat Dominique Pelicot dan istrinya Giselle tinggal. Giselle dan Dominique sudah menikah selama 50 tahun. Giselle berusia 72 tahun dan Dominique berusia 71 tahun. Mereka adalah kakek nenek. Mereka sering dikunjungi oleh cucu-cucunya dan ketiga anaknya yang sudah dewasa. Keluarga Pelicot dihormati oleh orang-orang sekitar. Itu adalah kehidupan normal seperti banyak orang lain di wilayah mereka. Seperti pertemuan keluarga, makan malam bersama, tidak ada tanda-tanda akan datangnya bencana. Teman dan kenalan mereka menggambarkannya sebagai pasangan yang sempurna. Mereka tidak kaya, tapi mereka selalu mendukung dalam suka dan duka. Jadi itu adalah pernikahan yang kalian idam-idamkan. Tapi tidak ada yang tahu bahwa keluarga tersebut menyimpan sebuah rahasia kelam yang sangat mengerikan, yang tersembunyi dan baru akan terungkap setelah bertahun-tahun kemudian. Pada November 2020, Dominique tertangkap basah di supermarket dekat rumah mereka ketika ia sedang merekam bagian bawah rok wanita dengan ponselnya. Insiden itu adalah peringatan pertama yang diterima polisi. Namun tidak ada yang bisa membayangkan hal lain yang lebih mengerikan daripada mengintip isi rok bagian bawah wanita. Setelah Dominique tertangkap, polisi menggeledah rumahnya dan ia mengecek komputernya. Di sana ada sebuah folder yang diberi nama Abuse. Folder itu berisi 4.000 foto dan video di mana istrinya Giselle sedang mengalami tindakan kekerasan seksual ketika ia tidak sadarkan diri. Rekaman dan foto-foto itu diambil di rumah mereka selama hampir 10 tahun lamanya. Penemuan itu membuat polisi melakukan penyelidikan besar-besaran yang pada akhirnya akan mengungkap kebenaran yang jauh lebih mengerikan. Di mana dari tahun 2011 hingga tahun 2020, Dominique telah berulang kali membius istrinya. Dominique menambahkan obat anti cemas dan obat bius ke makanan dan minumnya agar dia tidak sadarkan diri. Dan ketika istrinya kehilangan kesadaran, Dominique akan mengundang pria-pria tak dikenal untuk datang ke rumah mereka. Para pria itu akan datang ke rumah Giselle, memperkaosnya ketika dia benar-benar tidak berdaya. Dominique akan merekam semua adegan, sama persis seperti pembuatan film Kakek Sugiono. Total, ada 200 video pemerkosaan Giselle oleh 71 orang tak dikenal. Setiap kali para pria tak dikenal itu datang ke rumahnya, Dominique akan menyuruh mereka untuk menanggalkan pakaiannya di dapur, dilarang memakai parfum, dan dilarang merokok di dalam rumah. Itu dilakukan agar Giselle tidak curiga setelah dia bangun. Mereka melakukannya diam-diam, tidak membuat keributan, agar Giselle tidak bangun. Aturan-aturan sesat itu dibuat sedemikian rupa agar ketika Giselle bangun di pagi hari, selama 9 tahun lamanya, dia tidak menyadari apapun yang terjadi. Tapi dari mana Dominique mendatangkan pria-pria itu? Jadi, Dominique menggunakan situs web khusus untuk mengundang para pria itu. Para pria yang datang ke rumah Dominique itu berasal dari profesi yang berbeda-beda, seperti petugas pemadam kebakaran, perawat, polisi, dan bahkan gelandangan. Orang-orang itu akan datang ke rumah Giselle dan melakukan tindakan yang menjijikkan terhadap Giselle tanpa mengetahui bahwa suatu hari semuanya akan terungkap. Selama 9 tahun itu, Giselle mulai menyadari bahwa ada yang salah dengan kesehatannya. Dia mengeluh kelelahan yang terus-menerus, sakit kepala, dan kesulitan untuk berkonsentrasi pada satu titik. Keluarganya yang lain mengira bahwa dia mengalami gejala Alzheimer. Giselle datang ke banyak dokter, tapi tidak satupun dari mereka yang dapat menjelaskan apa yang terjadi pada Giselle. Tidak ada yang tahu bahwa kondisi buruk Giselle disebabkan oleh konsumsi obat bius secara berlebihan yang diberikan oleh suaminya secara diam-diam. Selain gejala tersebut, Giselle juga tertular penyakit seksual
seksual dan dia tidak bisa menjelaskan kenapa bisa begitu. Setelah penangkapan dan penggeledahan rumah, polisi membawa Giselle dan Dominic ke kantor polisi. Petugas lalu bertanya pada Giselle tentang hubungan seksualnya. Giselle menjawab bahwa dia tidak pernah melakukan hubungan yang aneh-aneh. Giselle adalah perempuan yang hanya berhubungan dengan satu orang pria saja. Dia tidak akan tahan digerayangi oleh pria manapun selain suaminya. Tapi setelah 1 jam, petugas itu mengatakan pada Giselle, "Saya akan menunjukkan beberapa hal yang tidak akan Anda sukai." Petugas membuka map dan menunjukkan sebuah foto kepada Giselle. Tapi Giselle tidak dapat mengenali pria ataupun perempuan yang sedang tidur di tempat tidur itu. Petugas itu bertanya, "Nyonya, apakah ini tempat tidur Anda?" Tapi sulit bagi Giselle untuk mengenali dirinya ketika dia berpakaian secara tidak biasa. Kemudian petugas menunjukkan foto kedua dan ketiga, tapi Giselle memintanya untuk berhenti. Dia sudah tidak mampu lagi. Di persidangan itu, Giselle mengatakan seperti ini, "Duniaku runtuh, bagiku ini adalah bencana total. Semua yang telah aku bangun dan yakini selama 50 tahun ternyata bohong." Giselle tidak tahu bahwa selama hampir 10 tahun suaminya telah menganiayanya secara sistematis dan mengundang total 71 orang pria tak dikenal ke rumah mereka. Tapi hanya 50 orang yang datang ke pengadilan. Beberapa orang lainnya masih buron. Beberapa pria-pria itu hanya berjarak beberapa kilometer dari rumah Dominic. Ketika ditanya oleh hakim apakah dia mengenal salah satu dari terdakwa, Giselle mengatakan bahwa dia hanya mengenali satu orang. Pria itu adalah tetangganya sendiri. Dia terlihat sangat sopan. Giselle tidak mengira bahwa dia akan datang ke rumahnya dan memperkaosnya. Tapi Giselle membuat keputusan berani. Dia menolak untuk dirahasiakan namanya. Dia ingin dunia tahu apa yang terjadi padanya dan berharap bahwa itu bisa menjadi peringatan bagi perempuan-perempuan lain yang menghadapi bahaya serupa. Persidangan terhadap Dominic Plico dan terdakwa lainnya dimulai pada September 2024 di Evenon. Beberapa terdakwa yang berpartisipasi dalam kejahatan itu mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa mereka tidak tahu bahwa Giselle telah dibius. Bagi mereka, pasangan Plico itu hanya ingin bereksperimen, sehingga mereka tidak curiga dan mereka tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Tapi Dominic membantahnya dengan mengatakan bahwa para pria itu sebenarnya sudah tahu bahwa Giselle telah dibius. Perselisihan itu akhirnya terhenti ketika jaksa memberikan bukti yang tak terbantahkan, yang berupa bukti chat antara Dominic dan para terdakwa. Di situs web khusus itu, Dominic telah mengatakan bahwa semua ini adalah tentang hubungan badan dengan istrinya yang sudah dibius total, dengan beberapa syarat seperti para peserta harus melakukan semua kegiatan dengan hening, dilarang menggunakan parfum, dilarang merokok, dan memastikan bahwa tidak ada jejak kehadiran mereka yang tertinggal. Dan yang paling utama adalah mereka harus bersedia direkam saat melakukan semua kegiatan. Usia terdakwa berkisar antara 26 hingga 74 tahun yang mencakup pria lajang, sudah memiliki keluarga, bahkan hubungan sesama jenis. Beberapa dari mereka bahkan ada yang melakukan beberapa kali dengan Giselle. Kerusakan psikologis dan fisik akibat obat bius dan kekerasan seksual selama bertahun-tahun hampir membuat Giselle lumpuh. Kesehatannya memburuk sampai dia hampir pingsan setiap hari. Salah satu momen yang paling mengejutkan Giselle adalah pada suatu pagi, dia bangun dengan potongan rambut yang baru. Padahal dia tidak memotong rambutnya. Giselle bertanya kepada Dominic tentang hal itu. Dan Dominic mengatakan bahwa sehari sebelumnya, Giselle telah memotong rambutnya. Tapi Giselle tidak ingat apapun. Peristiwa itu merupakan tanda pertama yang mengkhawatirkan, walaupun Giselle tidak bisa menghubungkannya saat itu. Setelah semuanya terungkap, Giselle mendapati dirinya mengidap 4 penyakit menular seksual. Seorang pria yang positif HIV datang 6 kali ke rumahnya. Putri Giselle yang merasa bahwa cobaan yang dialami ibunya sangat berat. Ia berkampanye tentang isu kekerasan seksual menggunakan obat-obatan. Kampanye itu untuk meningkatkan kesadaran bagi para korban yang mungkin tidak menyadari bahwa mereka adalah sasaran pelecehan. Persidangan itu tidak hanya menarik perhatian di Perancis,
tetapi negara lain di seluruh dunia. Fakta bahwa begitu banyak pria yang terlibat dalam kejahatan itu memicu rasa ketidakadilan dan kemarahan yang mendalam di hati masyarakat. Giselle dan pengacaranya bersikeras agar persidangan itu disiarkan secara publik, agar sebanyak mungkin orang bisa belajar dari kengerian itu dan bagaimana kejahatan serupa bisa dicegah di masa depan. Dominic juga dituduh melecehkan putrinya sendiri, Caroline, setelah ditemukan foto setengah telanjang putrinya di laptop Dominic. Persidangan itu masih berlanjut hingga kini. Di tengah persidangan, Dominic dinyatakan sakit dan tidak bisa mengikuti persidangan, sehingga sidang ditunda beberapa hari. Setelah sembuh, Dominic memberikan pernyataan di pengadilan dengan mengatakan, "Saya seorang pemerkaos seperti semua orang lain di ruangan ini. Saya meminta istri, anak-anak, dan cucu-cucu saya untuk menerima permintaan maaf saya. Saya menyesali apa yang telah saya lakukan. Saya meminta maaf kepada kalian, meskipun itu tidak dapat dimaafkan." Dominic juga mengatakan bahwa ia memiliki masa kecil yang sulit dan ia sendiri pernah menjadi korban pemerkosaan ketika berusia 9 tahun. Ia mengatakan bahwa awalnya ia mengajak Giselle untuk melakukan hubungan badan dengan pria lain secara bersama-sama, tapi Giselle menolaknya. Dengan penolakan Giselle ditambah trauma masa kecilnya, membuat Dominic memutuskan untuk melakukan hal mengerikan itu pada Giselle. Putusan vonis akan dilaksanakan pada 24 Desember 2024. Mari kita lihat vonis apa yang akan diberikan oleh hakim kepada para terdakwa. Semua pasangan pasti pernah mengalami suka dan duka, terutama jika mereka telah menikah selama 50 tahun. Kehilangan percikan romansa di tempat tidur itu mungkin adalah hal yang biasa. Tetapi ketika seorang suami sudah tega melakukan hal sedemikian rupa kepada istrinya yang menemaninya selama 50 tahun, bagi saya itu sudah tidak waras. Semoga kasus ini dapat membuat kita lebih waspada lagi, dan semoga kejadian serupa tidak pernah terjadi lagi. Tetaplah aman, dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.